Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pekan ketiga. Sudah kita sudahi dan insya Allah satu pekan lagi Shaum Ramadan akan kita lakukan dan Idul Fitri akan kita rayakan. Untuk ini semua panitia pelaksanaan salat Idul Fitri supaya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya tempat yang akan digunakan yakni Masjid Rahmatan lil Alamin. Karena jamaah salat tentu akan berkurang sebab pelajar melaksanakan Idul Fitri di rumah masing-masing. Oleh itu, mimbar untuk khotib di Masjid Rahmatan lil Alamin disediakan mimbar yang pendek agar dapat berhadapan langsung dengan audiens yang mungkin hanya satu lantai. Kemudian lingkungan masjid, pagar-pagar yang nampak roboh supaya ditegakkan. Kemudian rumput-rumput yang menjalar di pagar supaya dibersihkan. Kemudian jalan masuk ke masjid melalui pintu dekat asrama juga supaya dibersihkan. Dan pintu masuk dari sebelah selatan juga dibersihkan. Masih ada waktu 1 pekan lagi. Kemudian ini nanti akan hadir dalam sholat Id ini mungkin para wali santri ataupun koordinator wali santri akan hadir. Supaya dipersiapkan daftar yang hadir yang akan ikut sholat Id di Rahmatan lil Alamin supaya jelas ada berapa dari koordinator itu supaya tempat parkir bus dan lain-lain dipersiapkan dan sebaik-baiknya. Dan juga jamuan untuk Idul Fitri supaya dipersiapkan mulai sekarang. Kalau kita mau menggunakan kosi hikari supaya dipersiapkan mulai sekarang karena alat penyosohnya sangat terbatas. Beras kosi hikari tidak bisa disosoh di penyosohan yang beras panjang dan harus disosoh menggunakan alat khusus. Sekalipun hasil masih belum premium karena masih ada yang putih, nanti insya Allah dalam tempo dekat kita akan siapkan mesin color sistemnya. Jadi color sorter, pemilih warna. Nah, oleh itu disiapkan baik-baik perlu berapa kilo supaya sejak hari ini dipersiapkan. Kalau perlu 70 kilo atau 100 kilo mulai hari ini dipersiapkan. Karena mesin yang bisa menyosoh kemampuannya hanya 16 kilo per operasi. Maka istirahat, 16 kilo lagi istirahat. Nah, jadi dipersiapkan, dihitung baik-baik.
Kemudian kawan daripada koshi hikari itu apa? Disiapkan mulai sekarang. Kalau menggunakan daging lembu, sapi, perlu berapa kilo, nah, sehingga bisa diukur berapa yang harus dipotong. Ini pesan dari Syekh untuk menghadapi Idul Fitri. Kemudian karena sepertinya ada dua ketetapan Idul Fitri, ada yang diumumkan oleh organisasi mungkin pada tanggal Jumat, kemudian oleh Departemen Agama mungkin beda 1 hari. Di dalam aturan, sekalipun ini sholat yang bukan sholat wajib, tapi kalau sudah ada Id, itu kita tidak boleh shaum. Kalau sudah ada mengumandangkan Id, itu kita sudah tidak boleh shaum. Maka mungkin kita ambil kebijakan, kalau hari Jumat itu Muhammadiyah mengumumkan, yakni tanggal 21 hari Jumat. Nah, itu kita sudah tidak boleh shaum karena sudah ada yang Id. Sekalipun kita menunggu keputusan Departemen Agama, ya menunggunya sambil tidak shaum. Ya. Karena apa? Ada larangan shaum di hari Id. Sedangkan satu rumah kita, rumah Indonesia maksudnya, hari Jumat itu sudah Id sebagian. Dalam satu rumah kan? Nah, sudahi saja kita. Sholatnya pada hari berikutnya. Boleh apa tidak? Nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang nganjurkan. Jadi kita menghormati sahabat kita yang sudah merayakan Idul Fitri, dan ada larangan kalau sudah Idul Fitri nggak boleh shaum. Jadi larangan shaum itu adalah Idul Fitri tidak boleh shaum, Idul Adha tidak boleh shaum. Lah ini saudara kita satu rumah sudah ada yang bertakbir. Ya sudah. Karena kita menunggu Departemen Agama sambil tidak shaum, menunggu keputusan Departemen Agama, besoknya kita sholat Idul Fitri kalau tidak bareng, kalau tidak bersamaan. Ini saja. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.